Ada salah satu hal yang menarik pada saat aku lihat wawancara terbaru Agus bareng sama istrinya, terus juga ada Wawa di sebelahnya yang kayaknya dia lagi menerima telepon dari seseorang, ada yang kayak video call, bahkan malah Wawa kedengeran ada suaranya lagi ngobrol dan mengatakan sesuatu hal yang sangat unik ini. Ini kita bahas dulu konteksnya seperti apa dan apa yang kedengeran di media tersebut. Ini adalah pertanyaan dari wartawan ke Agus terkait dengan kondisi kesehatannya. Salah satu poinnya yang aku juga cukup kaget, dia mengatakan bahwa nanti rencananya sebelum melakukan operasi, katanya Agus akan melakukan pemeriksaan dulu ke Singapura. Terus ditanya sama wartawan duitnya dari mana gitu. Karena kan sekarang duitnya lagi menjadi perdebatan akan dikembalikan ke donatur kah atau dialihkan ke orang yang lebih membutuhkan atau buat Agus. Itu kan masih belum bisa diganggu-gugat, tapi dalam hitungan minggu mungkin Agus dia bilang akan segera ke Singapura. Oke, sebelum kita bahas ke sana, coba kita pahami ada beberapa hal yang menarik pada saat dia menceritakan tentang kondisi dari kesehatannya. Pertama gini, dia mengaku kondisinya sudah membaik sekarang, tapi ada satu bagian yang masih cukup parah, katanya perih gitu, adalah di bagian luka kulitnya. Itu yang ngerasa masih perih banget. Tapi kalau untuk paru-parunya yang TBC, itu sudah aman dan juga sudah membaik. Nah, pada saat Agus ditanya sama wartawan terkait dengan kondisi matanya, ini yang ngebuat aku tuh heran ya. Kenapa? Dia itu kesannya bahwa di kata-kata pengennya operasi, tapi ada makna yang tersirat. Kalau aku interpretasikan, dia tuh sebenarnya nggak pengen operasi karena ada keterangan dari dokter, mata yang sebelah kanan itu udah mengecil dan nanti juga akan menutup sendiri. Artinya nggak usah operasi, ngapain buang-buang duit, nanti itu akan menutup sendiri. Kalau aku tangkap, pesannya adalah seperti itu. Coba kita simak bareng-bareng, apakah interpretasi kalian sama seperti aku, ataukah kalian punya pengertian atau pemahaman yang berbeda, teman-teman? Sebenarnya kata dokternya hasilnya sama aja, palingan nanti ketutup sendiri gitu. Cuma kita kan namanya Oke, aku coba ulang lagi ya. tutup sendiri gitu. Cuma kita kan namanya sama aja, palingan nanti ketutup sendiri gitu. Tuh, kata dokter hasilnya sama aja, paling juga nanti ketutup sendiri gitu. Cuma kita kan namanya ini ya berusaha lah. Mudah-mudahan ada mujizat dari Allah gimana caranya supaya ada jalan terbaik lah buat Alsus lah gitu. Ya, namanya kita berusaha, siapa tahu ada mukjizat dari Allah dan ada jalan terbaik. Nah, ini kontradiktif sebenarnya waktu Agus dulu pernah bilang di wawancara sebelumnya, katanya kalau nanti mata yang sebelah kanan itu kan yang masih ada potensi, masih bisa ngelihat. Sekarang kan masih ada, Agus bilang masih ada bisa ngelihat bayangan, masih kayak ada ngelihat kayak cahaya secercah lah gitu. Itu masih bisa, tapi kalau nanti itu diganti katanya dengan apa? Operasi mata yang buatan, nanti saraf-sarafnya bakal diambil dan udah nggak ada lagi potensi untuk ngelihat bayangan tersebut. Kalau Farah Tabas dulu bilang, aku masih ingat banget kata-kata dia adalah mengistilahkan kayak tomat busuk. Makanya sekarang dibuatnya kayak lebih nyaman dilihat aja. Ini kan di satu sisi Agus ya bingung ya ngomongnya. Agus ini ngerasa bahwa butuh mukjizat, tetapi kalau dia melakukan operasi, artinya kan bakal menghilangkan potensi untuk saraf-sarafnya tersebut. Ya, mungkin kita nggak tahu secara detailnya ya gitu. Nah, terus juga di bagian berikutnya ini, satu hal yang aku nggak ngerti, maksudnya Agus adalah yang dia mau ke Singapura. Itu duitnya dari mana ya kalau dia mau ke Singapura? Aku juga bingung sih kalau dia mau ke Singapura duitnya dari mana ya? Oke. Katanya mau dioperasi Insya Allah mudah-mudahan doain aja sih. di mana? Mungkin di JC, cuman nanti mungkin ada mungkin ya ke Singapura dulu gitu mau periksa. Ini kan aneh ya, katanya kan mau dioperasinya hari Senin. Ini kan kita buat video hari apa sekarang? Ini hari Rabu ya? Atau Kamis? Aku lupa hari ini, antara itulah ya. Eh, Kalau di hari Senin operasi dan dia mau ke Singapura sebelum operasi, artinya dalam minggu ini dong. Kenapa ya? Kadang tuh banyak statement-statementnya nggak make sense gitu. Dan kalau ke Singapura duitnya dari mana? Cuman kan mungkin Cukup duitnya, Bang. Kan belum balik ya? Kan belum dikembali. nah, Gimana nanti kalau biaya pengobatan?
Iya, kalau itu mau apa saya aku Oh, belum boleh komentar. Oh, nah wartawannya kan tanya, duitnya dari mana? Terus istrinya kan nyeletuk, jangan komentar dulu katanya. Ini kan aneh ya. Hal-hal seperti ini kalau memang belum ada keputusan dari timnya Agus, kenapa disampaikan ke media? Nah, ini yang ngebuat kita itu dengan video yang aku buat hari ini terkait dengan celetukan yang main cantik gitu ya. Apakah ini strateginya Agus gitu loh? Kalau memang dia belum tahu mau ke Singapura atau enggak, kenapa harus diucapkan? Aneh kan? Ini strategi apa yang berusaha dilakukan? Strategi ini dilakukan untuk mencapai apa? Dia bilang mau ke Singapura buat cek dulu. Aneh sih. Wartawan juga kayaknya nggak enak nanya seperti ini sama dia gitu. Karena mungkin ada perjanjian kali ya. Jangan tanya ini ya, jangan tanya itu ya. Kalau nggak mau diwawancara gitu. Biasanya sih dugaanku ada titipan-titipan seperti itu. Nah, nah kan jadi dari sini aja wartawannya tuh nggak begitu nge-push gitu. Biasanya kan wartawan kalau ditanya nggak ngejawab akan tanya mulu kan ya. Tapi ini oh nggak apa-apa gitu. Jadi memang kayaknya sudah ada diwanti-wanti. Saya mau wawancara, kalau ada yang nggak mau saya jawab, tolong jangan dipaksa. Kayaknya sih begitu ya. Oke. Unik nih. Nah, salah satu hal yang nggak kalah uniknya adalah aku ngelihat Wawa nih, lagi wawancara ini ya. Ini tuh Wawa kayaknya heboh banget gitu loh. Hebohnya tuh nggak ngerti apa yang sedang dia lakukan. Dia lagi kayak video atau foto selfie gitu sama istrinya Agus. Ada masuk sebagian wajahnya ke dalam in frame pada saat Agus diwawancara. Terus juga ada kata-katanya Wawa yang terekam pada saat Agus lagi diwawancara. Nih coba kita dengerin dulu kata-katanya Wawa ini apa pada saat dia lagi ngobrol tapi Agusnya diwawancara, teman-teman. ya semua orang berhak sih gitu. Ada There are places with time. apa katanya? Ada izin nggak nih dari Pak Farhad katanya? Oke. Jadi waktu Wawa di balik kamera dan Agus lagi diwawancara, Wawa bilang, ini ada izin nggak dari Pak Bang Farhad atau Pak Farhad dia sebutnya gitu. Oke, jadi aku juga heran ya sebenarnya dengan melihat mereka di layar kaca di banyak media, infotainment dan juga berita. Wawa itu selalu berada di sebelahnya Agus, ada istrinya juga. Kayaknya dikawal terus ya. Apakah Wawa tidak ada kegiatan yang lain gitu? Maksudnya, kemarin kan waktu ada mediasi dengan Novi yang buat ditayangkan di YouTube-nya Densu, Wawa kan bilang, oh saya nggak bisa datang karena saya ada acara. Kan kesannya sibuk. Agus juga nggak bisa datang karena katanya lagi nggak enak badan, sakit gigi. Tapi ini kita lihat Wawa kemana-mana selalu ada Agus. Padahal kalau kita lihat rombongannya waktu Agus ke Kemensos itu ya, ada istrinya, ada Wawa, ada rombongan kuasa hukum. Itu kan udah banyak banget. Dan perlukah sebegitu banyak orang gitu? Ini kan ngomongin masalah efisiensi ya. Dan Wawa juga selalu mengatakan bahwa saya itu meninggalkan kerjaan ngurusin anak, ngurusin suami demi Agus semuanya. Tapi kan apakah perlu seperti itu sampai sebegitunya? Aku nggak ngerti. Makanya aku lihat sekarang kalau aku ngelihat dari keluarga ini, pada saat mereka mengatakan atau melakukan sesuatu yang mereka sadar ada rekaman dari media, kita nggak bisa literally menangkap begitu aja. Kita udah mulai ngebaca apa nih tujuan-tujuan dari perilaku-perilaku tersebut, apa yang mau dicapai gitu. Ini kan yang unik. Apakah Wawa ini akan ikut juga ke Singapura atau tidak? Nah ini kan kalau mungkin aja bukan hal yang mustahil Agus sama Wawa dan istrinya ke Singapura gitu ya, cepet gitu. Tapi apakah mereka akan melakukan tindakan operasi di sana? Aku rasa kayaknya dari kuasa hukumnya Agus tidak sangat kecil kemungkinan menyiapkan uang yang sampai mungkin udah ratusan juta rupiah. Kalau cuma sekedar tiket antara Jakarta Singapura kan tidak terlalu mahal lah ya untuk 3 orang. Aku rasa itu uang kecil, nggak nyampe 50 juta juga uang kecil bagi kuasa hukumnya Agus kan. Mereka orang kaya raya kan, hartanya juga mungkin udah ratusan miliar kali ya.
Mudah-mudahan seperti itu. Tapi kalau mereka melakukan operasi di sana, aku rasa belum sih. Kenapa Agus mengatakan hal seperti itu, katanya mau ke Singapura? Dugaanku ini adalah strategi mereka agar Novi itu bisa menyerahkan uangnya secepatnya ke Agus agar bisa dipakai dia untuk pengobatan ke Singapura. Tujuannya bukan lain adalah terkait dengan uang tersebut, tetapi ini semua sudah terlambat menurut aku karena Densu dan juga Novi sudah ngebuat voting yang ini untuk khusus donatur dan juga ada kekuatan hukumnya. Walaupun dari timnya Farhad kan bilang itu nggak ada kekuatan hukumnya katanya. Bagaimana nanti ya kalau mau ada kekuatan hukumnya harus ada tanda tangan bermaterai di setiap donatur walaupun yang mendonasikan hanya Rp15.000 dan itu menurut aku tidak benar. Zaman sekarang kayak waktu lamaran sekali lagi waktu tes PNS ya, tes CPNS di Indonesia, ada puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu orang melamar, itu kan ada yang namanya elektronik materai. Dan pendaftarannya juga via online dan sebagainya. Jadi udah nggak semanual seperti yang difikirkan oleh Farhad Abbas seperti itu. Oke, ini adalah strategi-strategi baru yang ngebuat kita semakin berpikir, aku yakin ini adalah masalah uang aja sih. Yang pasti Agus ingin mendapatkan uang tersebut kembali dari Yayasan Novi. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.